Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Akna Nur Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Himepa Untidar gelar turnamen Forveo Economic Development untuk pererat solidaritas mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan turnamen Forveo Economic Development di lapangan Nikita Futsal pada 9 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti keluarga mahasiswa ekonomi pembangunan khususnya angkatan 2022 hingga 2026 sebagai wadah membangun komunikasi harmonis dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar mahasiswa. Melalui turnamen ini, Himepa berharap solidaritas dan kekompakan di lingkungan semakin kuat, sekaligus menjadi sarana menjalin hubungan yang lebih akrab antar angkatan. Selain meningkatkan rasa kekeluargaan, kegiatan ini juga menjadi wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa, khususnya dalam bidang olahraga futsal. Berita yang kedua, Himepa Untidar gelar kelas kewirausahaan dorong mahasiswa kembangkan ide bisnis. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Bidang Kewirausahaan menyelenggarakan kegiatan kelas kewirausahaan di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono pada 16 Mei 2026. Kegiatan bertema Ideas into Business mewujudkan ide menjadi usaha nyata ini diikuti mahasiswa angkatan 2024 program studi Ekonomi Pembangunan sebagai peserta wajib serta terbuka bagi mahasiswa umum. Kelas kewirausahaan ini menghadirkan dua pemateri yaitu Nidaul Husna selaku pemilik usaha Good Store dan Dr. Muhammad Wahyudi. Materi yang disampaikan meliputi dasar kewirausahaan, strategi membangun usaha, tantangan UMKM, hingga pentingnya inovasi dan literasi digital. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang penyusunan bisnis model kanvas sebagai langkah pengembangan usaha yang kreatif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan ide bisnis menjadi usaha nyata serta memiliki motivasi untuk berwirausaha secara inovatif. Berita yang ketiga, tingkatkan literasi digital dan pemahaman AI. Mahasiswa Ilmu Komunikasi gelar sosialisasi waras digital melalui program CSR Bank Bapas 69. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar bersama PDBPR Bank Bapas 69 menggelar program CSR Waras Digital Warga Cerdas Lawan Tipu AI di Desa Kebonrejo, Kecamatan Candi Mulia, Kabupaten Magelang pada 10 dan 17 Mei 2026. Kegiatan ini menghadirkan Mavindo Magelang Raya sebagai narasumber dan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penipuan online, hoax digital, serta manipulasi konten berbasis Artificial Intelligence atau AI. Sebanyak 34 peserta dari Ibu Arisan RW 2 Desa Kebonrejo mengikuti sosialisasi yang membahas keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta berbagai modus penipuan online seperti phishing, investasi palsu, dan social engineering. Pada pertemuan kedua, peserta diajak mengikuti simulasi kelompok dan tebak video deepfake AI untuk melatih masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi visual di media sosial. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah penanganan saat menjadi korban penipuan digital, mulai dari memblokir transaksi, mengganti password, hingga melaporkan kasus ke situs resmi Patroli Siber Indonesia. Melalui program Waras Digital, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar dan Bank Bapas 69 berharap masyarakat menjadi lebih baik, kritis, dan aman dalam menggunakan teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Berita yang keempat, VAA Himpunan Mahasiswa Vokasi Akuntansi bentuk mahasiswa berkarakter dan berintegritas. Vocation Ambassador Awards Himpunan Mahasiswa Vokasi Akuntansi sukses digelar di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatannya mengusung tema Karsa Akademika Akuntabilitas, Harmoni Berkarakter dengan Integritas Kecerdasan ini menjadi ajang penghargaan sekaligus pembinaan bagi mahasiswa sebagai duta dan representasi program studi vokasi Fakultas Ekonomi. Berdasarkan hasil akumulasi penilaian, Muhammad Syahrul Akbar dan Aisyah Nurul Makfirol terpilih sebagai Duta Vokasi Akuntansi 2026. Sementara itu, penghargaan duta terfavorit diraih oleh Amelia Adna, Duta Inteligensia oleh Duyati Cahyaning Tias, dan Duta Berbakat oleh Inayatus Saadah.
Melalui kegiatan ini, Himpunan Mahasiswa Vokasi Akuntansi berharap para pemenang dapat menjadi representasi mahasiswa yang berkarakter dan berintegritas. Berita yang kelima, resmi dibuka, seminar menulis dan pergelaran budaya warnai Pekan Perpustakaan Untidar 2026. UPA Perpustakaan Untidar resmi membuka Pekan Perpustakaan Untidar 2026 di GKU Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 6 hari hingga 23 Mei 2026 ini diisi berbagai rangkaian acara, mulai dari workshop kepenulisan, pagelaran budaya, pemilihan duta baca, lomba band, hingga bazar buku. Kepala UPA Perpustakaan Untidar, Dr. Andes Hariwahyono MPD, menyampaikan bahwa Pekan Perpustakaan digelar dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional sekaligus menjadi upaya transformasi perpustakaan menjadi ruang publik yang modern, ramah, dan inklusif bagi generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, Untidar juga resmi mengumumkan kerjasama pemanfaatan basis data jurnal internasional Science Direct yang dapat diakses dosen dan mahasiswa secara daring selama 24 jam. Pekan Perpustakaan tahun ini dibuka dengan pagelaran budaya serupa kompetisi tari yang diikuti 9 SMA sederajat di Magelang Raya dengan penampilan beragam tari tradisional seperti topeng ireng dan gambyong. Selain itu, kegiatan juga dimeriahkan dengan workshop kepenulisan bertajuk Nulis Dulu, Terbit Kemudian, yang menghadirkan editor senior UGM Press Didi Junaidi. Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis penerbit, struktur organisasi penerbitan, hingga alur penerbitan buku. Melalui kegiatan ini, Untidar berharap Pekan Perpustakaan mampu meningkatkan minat literasi, memperluas akses pengetahuan, serta menjadi ruang ekspresi dan apresiasi bagi masyarakat dan sivitas akademika. Berita yang keenam, UKM Kopma Untidar dukung UMKM berkelanjutan melalui praktik pembuatan NIB di Desa Kembang Kuning. Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa melaksanakan rangkaian hari kedua pengabdian masyarakat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan bertajuk pemasaran digital dan legalitas usaha sebagai strategi menuju UMKM berkelanjutan ini berfokus pada pendampingan pembuatan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM Desa Kembang Kuning. Pada kesempatan tersebut, UKM Kopma menghadirkan Kristali Vega sebagai pemateri yang menyampaikan materi berjudul NIB, Kunci Legalitas dan Pertumbuhan. Ia menjelaskan bahwa legalitas usaha menjadi langkah penting untuk mendukung perkembangan dan daya saing UMKM. Selain penyampaian materi, peserta juga diajak melakukan praktek langsung pembuatan NIB melalui sistem OSS atau Online Single Submission dengan pendampingan dari panitia dan pemateri. Melalui kegiatan ini, UKM Kopma Untidar berharap masyarakat Desa Kembang Kuning semakin memahami pentingnya pemasaran digital dan legalitas usaha sebagai strategi membangun UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berita yang ketujuh, DWP Untidar gerakan potensi perempuan lewat kreasi tanaman hias. Dharma Wanita Persatuan Untidar menyelenggarakan seminar parenting bertema Lentera Perempuan Workshop Pengabdian Wirausaha Tanaman Hias di Era Ekonomi Digital di Ruang Seminar 1 Gedung Rektorat Kampus Sidotopo pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti pengurus dan anggota DWP Untidar ini menghadirkan narasumber Vita Aprilia Safitri SPD melalui seminar dan praktik pembuatan mini garden sukulen. Dalam pemaparannya, Vita Aprilia Safitri menjelaskan bahwa tanaman hias tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi peluang usaha kreatif yang menjanjikan apabila dikelola dan dipasarkan dengan strategi yang tepat melalui media digital. Selain mengikuti seminar, peserta juga diajak mempraktikkan pembuatan mini garden sukulen secara langsung. Suasana kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang aktif berdiskusi dan berkreasi menyusun tanaman menjadi mini garden yang menarik dan bernilai jual. Melalui kegiatan ini, DWP Untidar berharap para anggota mampu terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan kreativitas, serta memanfaatkan era ekonomi digital sebagai peluang untuk berkarya dan berwirausaha. Berita yang ke-8, Sasar Layanan Akuntabel FKIP Untidar gelar Monef Triwulan 2 demi genjot mutu tata kelola. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menggelar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan 2 pada Selasa 19 Mei 2026 di Ruang Multimedia FKIP Untidar. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran struktural internal FKIP sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kinerja lintas bidang di lingkungan fakultas.
Agenda Monef difokuskan untuk mengidentifikasikan capaian program kerja selama triwulan 2, sekaligus memetakan berbagai kendala yang dihadapi masing-masing unit agar dapat dirumuskan solusi strategis ke depannya. Diskusi berlangsung dinamis dengan pemaparan progres dari berbagai bidang, mulai dari akademik, kemahasiswaan, keuangan, hingga administrasi umum. Pimpinan FKIP Untidar menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola fakultas berjalan sesuai target dan mendorong perbaikan berkelanjutan di setiap unit. Melalui kegiatan ini, FKIP Untidar berharap dapat terus membangun ekosistem organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh sivitas akademika. Berita yang ke-9, Universitas Tidar selenggarakan Peksimitas 2026, antusias peserta semakin meningkat. Untidar resmi membuka Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas pada Rabu 20 Mei 2026 sebagai wadah mahasiswa menyalurkan bakat dan kreativitas di bidang seni sekaligus ajang seleksi menuju Peksimida Jawa Tengah hingga tingkat nasional. Mengusung tema Peksimitas Bergerak, Seni Berdampak, kegiatan ini diikuti lebih dari 250 mahasiswa yang berpartisipasi dalam berbagai tangkai lomba seperti menyanyi, membaca puisi, monolog, tari, penulisan karya sastra, desain media kampanye sosial, lukis, komik strip, hingga fotografi. Peksimitas 2026 dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 20 hingga 21 Mei 2026 di Gedung Rektorat Kampus Sidotopo. Melalui kegiatan ini, Untidar berharap dapat terus mendorong pengembangan potensi mahasiswa di bidang seni, sekaligus memperkuat budaya prestasi dan kreativitas di lingkungan kampus. Berita yang ke-10, pertahankan prestasi, laporan keuangan Untidar kembali raih opini wajar tanpa pengecualian. Untidar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam hasil audit laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang dilakukan KAP Lutfi Muhammad dan rekan. Penyerahan laporan hasil audit dilaksanakan di ruang seminar 1 Gedung Rektorat Sidotopo pada Rabu 20 Mei 2026. Rektor Untidar Profesor Dr. Sugiarto MSI menyampaikan apresiasi kepada tim auditor yang telah mendampingi proses audit sejak Untidar berstatus perguruan tinggi negeri dan Badan Layanan Umum atau PTN BLU. Sementara itu, perwakilan KAP Lutfi Muhammad dan rekan Naufal menyampaikan bahwa proses audit berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu berkat koordinasi aktif bersama pihak universitas. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan BLU tahun 2025, Untidar kembali memperoleh opini WTP seperti yang diraih pada tahun 2024. Meski demikian, tim auditor tetap memberikan beberapa catatan terkait pencatatan pendapatan, pengelolaan aset, pengelolaan kas, serta pengendalian internal di beberapa unit layanan. Melalui hasil audit ini, Untidar berharap dapat terus memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan institusi ke depan. Berita yang ke-11, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar gaungkan kampanye edukasi keselamatan kelistrikan bersama ULP PLN Kota Magelang. Mahasiswa Ilmu Komunikasi berkolaborasi dengan unit layanan pelanggan PLN Kota Magelang menggelar sosialisasi edukasi keselamatan kelistrikan di SMP Negeri 1 Bandongan pada Kamis 22 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program PR Campaign sebagai implementasi pembelajaran di bidang public relations dengan tujuan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan listrik yang aman dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, siswa-siswi mendapatkan materi edukasi mengenai keselamatan kelistrikan melalui presentasi interaktif, mini simulasi, dan sesi diskusi agar materi lebih mudah dipahami. Sebagai keberlanjutan program, kampanye ini akan dilanjutkan dengan lomba desain poster pada 22 hingga 28 Mei 2026 dengan harapan siswa-siswi dapat menjadi agent of change dalam penyebaran edukasi keselamatan kelistrikan. Berita yang terakhir, studi banding internal HMVA dan Himapepa perkuat sinergi organisasi mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Vokasi Akuntansi bersama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam menggelar kegiatan studi banding internal pada Sabtu 23 Mei 2026 di Gedung Laboratorium Rekayasa Kampus Sidotopo. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana pertukaran ide, pengalaman, dan inovasi antar organisasi guna memperluas cakrawala berpikir anggota serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Nilai-nilai yang diusung dalam kegiatan ini meliputi keterbukaan informasi, profesionalisme, semangat kolaborasi, serta kemauan untuk terus belajar dan berkembang.
Kegiatan juga diisi dengan sesi games dan Focus Group Discussion atau FGD yang bertujuan meningkatkan keakraban serta memperkuat kerjasama antar anggota organisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komunikasi yang efektif, kolaborasi yang produktif, serta peningkatan kapasitas internal organisasi secara berkelanjutan. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai berjumpa di Untidar Weekly selanjutnya. Bangga menjadi Untidar.